Selamat malam, pagi, dan siang Bapak, Ibu, saya dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tentang Project Production and Operation Analysis dengan study case La Familia Bag. Dalam proses ini, kami mencoba menganalisis bagaimana proses perencanaan dan pengendalian produksi yang dilakukan mulai dari peramalan permintaan hingga penjadwalan operasi, agar kegiatan produksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kami dari kelompok kedua dari kelas PDDA dengan anggota saya sendiri Muhammad Febri Pustiono dengan ID badge 27025011835 sebagai ketua. Kemudian ada teman saya Mbak Yuliana Wijayanti dengan ID 25021570042. Kemudian ada Mas Ami Leb Dalitan dengan ID 270 250 3052. Lalu ada Mas Yogi Afrian Chandra dengan ID 270 250 4490. Dan terakhir ada Mas Arga Fahrizal Perwira dengan ID 270 270 2775. Background dari La Familia Bag itu merupakan sebuah merek sepeda yang berfokus pada produksi sepeda untuk anak umur 5 sampai 10 tahun. Merek ini memiliki dua varian warna berbeda, yaitu hijau dan kuning. Dan merek ini menyediakan pengiriman internasional sehingga mengincar pasar ke seluruh dunia. Selama masa pandemik, banyak orang yang beralih ke gaya hidup yang sehat. Salah satunya yaitu dengan kegiatan bersepeda. Jadi bersepeda ini menjadi pilihan karena dapat dilakukan mulai dari orang tua hingga anak-anak. Perubahan pola hidup yang terjadi ketika pandemik ini membuat angka penjualan menjadi semakin meningkat. Di satu sisi ini menjadi sebuah anugerah karena banyaknya permintaan dari teman-teman yang bersepeda, tapi perusahaan juga mengalami masalah karena ketidakpastian perusahaan dalam menghadapi lonjakan permintaan pasar. Oke, untuk modul pertama yang akan kita bahas adalah tentang forecasting yang akan dibawakan oleh teman saya Mbak Yuliana. Pada Mbak Yuliana, saya persilahkan. Terima kasih banyak. Di sini dalam analisis ini adalah forecasting, yaitu proses peramalan jumlah, permintaan produk, La Familia, La Familia baik pada periode mendatang. Forecasting ini sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh perencanaan produksi berikutnya. Nah, dalam studi ini kami menggunakan data historis permintaan dan menguji beberapa metode peramalan. Setiap metode kemudian dievaluasi menggunakan indikator kesalahan, yaitu MAD dan MSE, untuk mengetahui tingkat akurasinya. Ya, di sini, dan seperti di tabel yang tertera, dalam berdasarkan hasil hitungan, metode dengan nilai kesalahan yang paling kecil ini dipilih sebagai metode yang terbaik. Ya, karena yang paling mendekati dengan kondisi aktualnya seperti apa. Nah, untuk hasil forecasting ini nanti kemudian akan digunakan untuk input pada tahap eh, aggregate planning yang akan nanti dijelaskan oleh Ami Lab Dalitan. Baik, terima kasih untuk selanjutnya mengenai modul 2 tentang agregat planning. Next, Mas. Untuk agregat planning ini merupakan sebuah proses untuk merencanakan agregat yang di dalamnya mencakup penjadwalan kapasitas jangka menengah, biasanya sekitar 1 sampai 8 tahun, dengan tujuan untuk menyeimbangkan supply and demand. Nah, metode yang digunakan ada 4, yaitu zero inventory cost, constant workforce, overtime
plus loss of sales, dan overtime plus subkontrak. Nah, setelah semua metode ini dihitung, kemudian dilanjutkan untuk mencari biaya termurah dengan cara perbandingan semua metode yang digunakan. Next. Dari hasil tersebut diketahui bahwa metode Zero Inventory Plan merupakan metode yang paling optimal dan efisien untuk digunakan dalam studi kasus kali ini. Dapat dilihat di tabel bahwa untuk minimum cost di Zero Inventory Plan yaitu sebesar 212 miliar 875 juta 189.590 rupiah. Selanjutnya untuk modul 3 dijelaskan oleh Mas Yogi. Baik, terima kasih kepada Mas Ami. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait Bill of Material dan Master Production Schedule. Di mana di sini analisis difokuskan pada aspek teknik produksi, yaitu pada BOM, yaitu merupakan suatu daftar lengkap bahan baku, komponen, dan sekaligus instruksi yang diperlukan untuk membuat, merakit, dan memperbaiki suatu produk. BOM itu biasanya terdiri dari assembly chart dan juga product structure. Dengan assembly chart, kita bisa menentukan bagian mana yang perlu untuk dirakit terlebih dahulu. Sedangkan untuk product structure diperlukan untuk menentukan tingkatan level komponen mana yang nantinya akan digunakan pada perencanaan MRP atau Material Requirement Planning. Pada MPS merupakan breakdown dari agregat planning ke produk yang lebih spesifik. Perhitungan yang dilakukan biasanya meliputi yaitu project available balance, available to promise, dan lot sizing. Next. Berikut adalah bagian dari Bill of Material dan Master Production Schedule delivery terapi pada gambar assembly chart dan juga product structure. Next. Lalu di sini dijelaskan juga terkait lead time, on hand, lot sizing, lalu periode, juga forecast, customer order, project available balance, lalu ada available to promise, dan juga master schedule pada MRP. Next. Lalu modul kelima yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Ialah sebuah dokumen yang berfungsi sebagai jawaban atas apa saja material yang diperlukan, terkait berapa banyak jumlah yang dibutuhkan, dan kapan tenggat waktu tersebut supaya produksi bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala. Lalu dalam menentukan MRP, setidaknya kita memerlukan data seperti Bill of Material atau BOM, lalu Master Production Schedule MPS, stock on hand, dan juga lead time. Berdasarkan hasil di sini, kami menyusun MPS yang menentukan jumlah akhir yang harus diproduksi untuk setiap periode. Next. Berikut merupakan contoh salah satu tabel untuk assembly 3, yaitu output yang dihasilkan dari sistem NRP ini tentang bagaimana kita mengetahui kapan harus memesan material, kapan kebutuhan kita akan datang, dan juga jumlah kebutuhan aktual dan hasilnya akan dikurangi oleh stok yang dimiliki. Dan yang terakhir itu jadwal pasti kebutuhan berdasarkan waktu produksi. Sehingga sinkronisasi pembuatan produk dan persiapan material akan menjadi lebih akurat serta bisa menghindari overstock dan stock out. Next. Lalu yang terakhir itu lot sizing. Lot sizing merupakan sebuah alat yang berperan untuk menghitung pesanan untuk beberapa bulan ke depan menggunakan format MRP. Modul ini membahas penentuan ukuran lot, produksi, sampai sistem pemesanan dan penyimpanan bahan baku. Untuk metode yang digunakan antara lain yaitu silver mill, list unit cost, per periode balancing, dan Wagner Witten. Lalu next. Perencanaan lot sizing bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga soal strategi dan konteks. Jika perusahaan mengerti tentang kapasitas atau potensi yang bisa mereka hasilkan, maka perusahaan bisa menghadapi masalah fluktuasi demand, sumber daya sistem, dan lain sebagainya dengan menggunakan strategi yang tepat. Di mana sini kita gunakan untuk perhitungan mode produksi dari sepeda Green Bike. Agar pemesanan material lebih efisien, dilakukan analisis lot sizing dengan membandingkan beberapa metode, sehingga diperoleh ukuran pemesanan yang optimal dan biaya persediaan yang dapat ditekan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Bapak Arga Fahrizal Perwira. Silakan.
Baik, terima kasih Mas Yogi atas kesempatannya. Kemudian pada modul 7 dan 8, yaitu pada metode Inventory Control Subject to Known Demand and Operating Schedule. Di mana Inventory Control Subject to Known Demand merupakan suatu cara untuk mengendalikan inventory dengan permintaan yang sudah diketahui sebelumnya. Salah satu metode yang digunakan yaitu Kanban, yang merupakan sebuah alat kontrol visual yang bisa membantu menarik material ketika suatu saat dibutuhkan. Di satu sisi lainnya, yaitu operating schedule, merupakan suatu metode yang menghasilkan penjadwalan operasi mulai dari personil, proyek, fasilitas, kendaraan, dan lain sebagainya. Salah satu metode yang digunakan yaitu algoritma CDS atau Campbell, Dudek, and Smith yang membantu dalam meminimalkan max span atau waktu total menyelesaikan semua pekerjaan dan bisa menghindari bottleneck perusahaan. Next. Kemudian pada data di sebelah kanan merupakan data yang sudah kita ketahui, kemudian kita olah menjadi data yang berada di sebelah kiri. Next. Kemudian tabel ini digunakan untuk menghitung stok maksimal menggunakan metode Kanban untuk mencari nilai maksimum inventory. Ketika sudah menyusun data seperti tabel, kemudian kita bisa menghitung nilai maksimum inventory yang kita butuhkan. Next. Setelah itu dilakukan operating schedule menggunakan metode CDS algorithm untuk menentukan urutan pengerjaan mesin dan penjadwalan tenaga kerja agar waktu produksi bisa menjadi lebih efisien dan waktu keterlambatan bisa diminimalkan. Berikut merupakan contoh tabel menggunakan LED mesin dan CNC mesin pada kasus ini. Next. Kemudian setelah mendapatkan running order dari mesin, masuk ke penjadwalan karyawan menggunakan aplikasi Linggo, kemudian bisa dilihat pada tabel sebelah kiri, mendapatkan jadwal dari masing-masing personil pekerja. Next. Kemudian setelah dihitung semuanya berdasarkan modul 1 hingga 8, kemudian kita menghitung kapabilitas dari La Familia Bike, yang mana output dari tabel ini merupakan formulasi dari total semua metode yang nanti akan didapatkan tabel seperti yang di bawah ini. Kemudian berdasarkan keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan produk terintegrasi mulai dari forecasting hingga ke scheduling. Ini bisa meningkatkan efisiensi biaya dan kelancaran proses produksi di La Familia Bike. Next. Kesimpulan untuk optimasi forecast, La Familia ini bisa menggunakan metode moving average, exponential smoothing, atau machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi permintaan pasar. Kemudian untuk efisiensi produksi, La Familia bisa menggunakan ERP berbasis MRP, mengevaluasi assembly chart, serta menggunakan lean manufacturing dan line balancing. Dan untuk manajemen persediaan, La Familia bisa memperkuat just in time dan menerapkan e-Kanban berbasis IoT untuk mengurangi overstock dan keterlambatan bahan baku. Kemudian untuk optimasi tenaga kerja, La Familia Bike bisa menerapkan shift scheduling berbasis demand forecasting untuk mengurangi idle time dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu ekspansi infrastruktur. La Familia disarankan bisa membangun pabrik dan gudang baru untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat dengan proyeksi keuntungan mencapai 3,4 triliun rupiah. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok POA 2 mengenai analisis sistem produksi terintegrasi untuk studi kasus La Familia Bike. Dari pembahasan modul 1 hingga modul 8, dapat kita simpulkan bahwa efisiensi dan kerapian penjadwalan harus didukung oleh kapasitas fisik yang memadai. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.